Saudara-saudara, kita hari ini masuk ke materi anti artritis rheumatoid ya dan anti pirai, anti GOT. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas. Eh, Pertama, saudara-saudara diharapkan memahami sedikit tentang artritis rheumatoid, kemudian obat-obat rheumatoid, kemudian hiperuremia dan GOT, pirai, kemudian obat anti hiperuremia. Ini bahannya sudah di-share ya ke Komting. Eh, Mudah-mudahan sudah share juga ke saudara-saudara. Baik, yang pertama kita sedikit belajar tentang obat anti artritis rheumatoid atau anti rheumatoid artritis kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini adalah penyakit yang sifatnya adalah penyakit imunologi yang menyebabkan efek sistemik secara signifikan. Jadi eh, nanti berbeda dengan penyakit hiperuremia. Hiperuremia penyakit metabolisme, kalau ini penyakit imunologi. Jadi terkait dengan imunitas tubuh manusia. Nanti eh, jadi nanti salah satu karakternya adalah eh, simetris ya. Nanti eh, kanan kiri bisa kena, gitu. Kemudian ciri-cirinya terjadi inflamasi. Ya ini kan ciri-ciri inflamasi ya. Jadi akan terjadi inflamasi. Kemudian ini adalah proses yang kompleks dalam proses terjadinya inflamasi pada rheumatoid arthritis. Jadi dari mulai kompleks imun, IgM ini mengaktifkan komplement, kemudian terjadi peningkatan sitokin, sitokin TNF alfa ya. Nah, ini kemudian nanti akan eh, meningkatkan zat kemotaksis. Kita sudah belajar kemarin zat kemotaksis. Nah, jadi akan terjadi pergerakan menuju tempat inflamasi di daerah-daerah sendi. Kemudian sel-sel inflamasi melepaskan lisosom. Nah, ini kemudian menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan terjadinya erosi tulang. Kemudian ditambah dengan diproduksinya prostaglandin sehingga menyebabkan vasodilatasi dan nyeri. Ya. Jadi eh, ini daerah sendi normal awalnya seperti ini, kemudian terjadilah inflamasi yang menyebabkan eh, kerusakan eh, pada panus atau eh, pada daerah ini ya, daerah kartilago dan bone atau tulang keras. Ya, inilah libatan dari sistem imun eh, sehingga menyebabkan terjadinya rheumatoid arthritis ya. Ini nanti sebarannya kalau rheumatoid arthritis di sekitar persendian. Maka kalau saudara belajar nanti untuk uji kompetensi apoteker, ini masuk di materi penyakit-penyakit sendi. Nah, sekarang kita masuk ke obat-obatannya. Ini ada anti rheumatoid arthritis itu dibagi menjadi eh, dua, ada tiga obatnya. Yang pertama adalah obat-obat antiinflamasi. Yang kedua, yang antiinflamasi itu ada yang non steroid, kemudian antiinflamasi steroid, dan yang ini sebenarnya obat utama dalam pengobatan anti rematik yaitu eh, obat DMARD. Itu suatu obat yang mampu memodifikasi penyakit rematik ini. Ya. Untuk yang pertama terkait obat NSAID, saudara-saudara sudah belajar tentang ini pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada penyakit rematik ini adalah obat lini pertama pengobatan, first line terapi. Jadi obat pilihan pertama dalam terapi ini adalah menggunakan obat NSAID. Dalam topik ini
kita bisa menyebutnya sebagai NSAID atau analgetik non opioid. Ya. Nah, kemudian, aduh, suaranya. Nah, ini jadi eh, konteksnya adalah terjadinya inflamasi dan rasa nyeri. Jadi tujuannya adalah meringankan gejala nyeri, ya, kemudian mengurangi pembengkakan, kekakuan, dan lain-lain, ya, mobilitasnya. Tapi saudara sudah tahu bahwa obat NSAID ini efek terapinya kecil dan tidak mencegah kerusakan tulang rawan berikutnya. Jadi eh, dia efeknya kecil, tetapi ini pilihan pertama ya dalam pengobatan. Ini mekanismenya, ini untuk ke-21 kalinya saudara-saudara melihat ini bagan tentang mekanisme kerja obat NSAID. Ya. Jadi jangan sampai tidak tahu ya tentang obat ini. Kemudian kortikosteroid atau saudara buka materi sebelumnya adalah obat anti-inflamasi steroid. Ya. Nah ini obat-obatan kortikosteroid ini digunakan oleh 60 sampai 70% pasien artritis reumatoid. Nah, sebelumnya kan saya sampaikan obat bagi saudara-saudara obat-obat ini belum dipakai, tapi pada usia manula yang terkena reumatik ini obat yang banyak sekali dipakai ya. Kemudian eh, jadi kita ingin menghindari efek samping misalnya dengan cara selang sehari, malah tidak berhasil kalau dibikin sehari minum sehari tidak gitu ya. Kemudian obat kortikosteroid ini biasanya disuntikan ke intraartikular. Intraartikular itu berarti langsung disuntikan eh, pada daerah lutut ya. Jadi intinya penyakit rheumatoid arthritis ini penyakit di mana tulang rawannya mengalami kerusakan, kemudian terjadi inflamasi sehingga nanti bertemu tulang dengan tulang sehingga akan menyebabkan rasa sakit yang sangat kuat dan terjadinya inflamasi. Maka obat antiinflamasi kortikosteroid ini sangat penting karena hampir 70% pasien menggunakannya. Yang diharapkannya adalah diperoleh efek antiinflamasi dan imunosupresan kuat. Ini saudara-saudara harus kembali lagi mengingat bahwa obat antiinflamasi steroid adalah antiinflamasi dan obat berefek imunosupresan yang kuat. Jadi uh, menekan imunitas tubuh. Dan di sini kan yang dibutuh pada penyakit ini kan terjadi peningkatan imunologi pada pasien sehingga menyerang sel-sel normal. Maka di sini dibutuhkan uh, imuno penekanan imun pada pasien. Nah, jadi yang diharapkannya adalah efek ini ya, antiinflamasi dan imunosupresan. Ini tergantung pada kondisi keparahan penyakit pada pasien dapat digunakan sebagai lini pertama maupun lini kedua. Ya. Namun eh, sama dengan eh, antiinflamasi non-steroid, tapi yang ini memiliki kekuatan antiinflamasi yang lebih kuat. Ya. Nah, walaupun dapat menahan gejala inflamasi, tetapi ini sama saja ya, tidak menahan proses perkembangan penyakit rematiknya. Ya. Jadi namun yang bisa dilakukan hanya memperlambat kerusakan. Jadi perkembangan penyakitnya tidak diangkat. Ini mekanisme obat. Ini ini saya lupa letakkan ini di materi pertemuan kedua. Ini harusnya sudah saya taruh di materi pertemuan kedua tentang mekanisme kerja obat antiinflamasi steroid, di mana obat steroid akan masuk ke dalam uh, sitoplasma, kemudian berikatan dengan reseptor
glukokortikoid masuk ke inti sel, bertemu dengan DNA, kemudian terjadi transaktivasi maupun transrepresi. Nah, pada transrepresi terjadi proses penurunan imunitas tubuh dari pasien, sehingga terjadi penurunan imunitas tubuh pasien yang berefek baik bagi perkembangan penyakit rheumatoid arthritis. Sedangkan jika pada transaktivasi adalah terjadinya peningkatan produksi lipokortin yang akan mencegah enzim fosfolipase A2 sehingga tidak terbentuk arakidonat. Ya, jadi ini mekanismenya sudah kita bahas sebenarnya yang lalu. Nah, ini obat yang ketiga adalah tentang disease modifying anti-rheumatic drug. Jadi obat yang mampu memodifikasi penyakit. Jadi sebenarnya obat inti untuk rematik ini adalah DMARD. Jadi apa yang akan dilakukan oleh DMARD ini akan mengurangi terjadinya peradangan melalui hambatan pada proses, pada penyebab ya. Kemudian memperbaiki gejala, memperlambat kerusakan pada tulang. Nah, kerugiannya adalah memiliki efek yang lebih toksik dibandingkan obat AINS maupun AIS. Kemudian efek terapi DMRD ini juga dibutuhkan dalam waktu yang lama, ya. Jadi saudara-saudara, nanti kalau kita nanti masuk nanti setelah ini ke materi masing-masing obat, saudara jangan heran kalau efek samping begitu ditekankan karena efek samping yang terjadi tersebut akan sangat mungkin muncul karena penggunaan obatnya cukup lama. Jadi dibagi menjadi dua jenis, ya. Ada obat DMARD yang sifatnya non biologi, ada obat DMARD yang biologi, ya. Yang non biologi ini yang paling terkenal tentu saja methotrexat, ya. Kemudian azathioprine, kloroquine, dan lain-lain. Sedangkan yang produk biologi ini hasil dari DNA rekombinan dan lain-lain, bioteknologi. Ini contohnya abatacept, rituximab, ya, penghambat TNF alpha. Ya. Mungkin beberapa ini yang mewakili obat yang paling terkenal yaitu methotrexat atau MTX ya kita singkatnya. Ini maksudnya atau ya. Ini adalah DMARD lini pertama. Artinya ketika seorang pasien rematik mengalami didiagnosis mengalami penyakit ini, kemudian sudah tidak mempan menggunakan lini pertama dengan AINS ataupun AIS, maka masuklah obat DMARD ini. Maka jika sudah masuk ke obat DMARD, maka DMARD pilihan pertamanya adalah obat methotrexat. Maka di sini disebut methotrexat adalah obat lini pertama penggunaan DMARD. Nah, pada dosis rendah ini ya, obat ini akan bekerja menghambat ICAR ya. Jadi suatu enzim uh, ya, enzim ICAR ini nanti akan menumpuk di dalam sel ya. Ini akan menghambat kompetitif AMP deaminase ya. Jadi sehingga akan terjadi uh, menyebabkan akumulasi dari AMP. Nah, AMP yang dibebaskan dan diubah di luar sel menjadi adenosin yang merupakan inhibitor kuat peradangan. Jadi, obat ini ketika digunakan akan menghasilkan adenosin yang merupakan efek
untuk antiinflamasi ya. Nah, kemudian metotrexat ini juga mampu menghambat proliferasi dan merangsang apoptosis sel-sel imun peradangan. Jadi dengan adanya metotrexat maka sel-sel imun peradangan akan ditekan pertumbuhannya atau kelahirannya, sedangkan sel-sel imun yang berfungsi dalam peradangan yang menyebabkan penyakit penyakit rheumatoid ini muncul, rematik muncul ya, ini akan dirangsang apoptosis. Apoptosis ini adalah proses kematian sel. Ya. Nah, kemudian akibat dari penggunaan metotrexat jangka panjang karena obat ini akan digunakan setidaknya selama 6 minggu minimal, maka akan muncul gangguan mual, muntah, ya. Kemudian ini yang dikasih tanda merah adalah terjadinya leukopenia. Leukopenia itu suatu kondisi di mana terjadinya penurunan kadar leukosit di bawah normal pada pasien. Jadi akibat dari penggunaan metotrexat, ya memang efeknya diharapkan menekan imunitas ya, tetapi eh, imunitas leukopenianya ini sangat rendah sehingga disebutlah gejala leukopenia. Rashid bin Rusdi, Rashid bin Rusdi dengar? Apa arti leukopenia, Rashid? Apa arti leukopenia? Hmm. Ya. Nah, selain terjadinya leukopenia, juga bisa menyebabkan terjadinya anemia. Nah, ini nanti kedua efek samping ini sangat sangat paling mungkin untuk muncul, maka perlu sekali nanti kalau saudara-saudara menjadi apoteker, maka pasien yang menerima obat ini nanti akan dipantau kadar leukositnya, ya. Jadi kalau leukositnya sudah mengalami penurunan, maka obat ini harus di stop, ya. Obat ini tidak bisa diteruskan penggunaannya. Ini dalam uji kompetensi apoteker ini paling sering muncul karena memang metotrexat yang paling sering dipakai ya. Jadi saudara harus paham eh, bahwa obat ini kalau sudah memang digunakan sangat baik, tetapi kalau sudah muncul efek samping maka harus di stop dan akan diganti dengan obat lain eh, yang lebih aman terhadap leukopenia. Selain tentu saja leukositnya nanti harus dipacu untuk meningkat karena kalau terjadi leukopenia, kondisi pasien siaga terjadinya infeksi, ya. Jadi dia akan sangat mudah terkena infeksi. Kemudian ini obat-obat lainnya ada azathioprine, ya ini menghambat fungsi sel T dan sel B yang penting, ya. Kemudian ada kloroquine juga dipakai, ya menghambat sintesis RNA, siklofosfamid juga digunakan, ya. Ini juga ada siklosporin. Saudara lihat efek sampingnya terhadap sistem eh, darah, ya, sistem perdarahan, menghambat leukopenia, kemudian trombositopenia, ya, kemudian terjadinya anemia juga. Jadi pasien dikasihkan obat siklosporin, tapi efek samping ini harus dipantau supaya tidak menimbulkan masalah lebih lanjut pada pasien. Ya. Kemudian obat-obatan yang lain juga sama seperti ini, ya, terutama efeknya memang terhadap sistem pertahanan tubuh.
Nah, saudara kalau melihat ini bahwa Lah, ya gimana nggak efek samping pada sistem pertahanan tubuh kan memang tujuannya itu ya ditekan sistem pertahanan imunitasnya supaya serangan dari sel T dan sel B itu akan berkurang ya kan. Tapi kemudian eh, leukosit dan lain-lain juga dihambat. Makanya kemudian ini menyebabkan menjadi efek samping. Jadi obat-obatan DMRD adalah obat-obatan yang harus dipantau pemberiannya karena jangan sampai menimbulkan masalah akibat terjadinya penurunan glukosit pada pasien. Ini yang produk DMRD biologis. Jadi ini produk-produk yang diperoleh dari DNA rekombinan dan lain-lain ya. Ini biasanya bisa monoterapi atau dikombinasi dengan DMRD yang lain ya. Ini juga rituximab. Nih, saudara-saudara harus paham eh, salah satu efek yang sering muncul dari yang biologik adalah memicu aktifnya TB. Ada yang tahu TB itu apa? Tasya Jahira, apa itu TB? Tasya, halo Tasya. Mana Tasya nih? Dea Nada Sigiro. Saya Pak, Apa itu memicu aktifnya TB? tuberkulosis Apa Pak, itu TB? Tuberkulosis ya. tuberkulosis Pak. Jadi nanti ya, oke. Jadi obat-obatan DMRD Iya. biologi ini nanti terutama yang sering muncul adalah memicu aktifnya TB. Jadi nanti sudah pasiennya saudara tahu ini orang kaya, orang bersih, tapi kok ketika eh, masa tuanya ketika terkena penyakit ini muncul TB-nya. Nah, TB ini adalah TB yang dulunya berbentuk spora masuk ke dalam tubuh pasien, tidak aktif, tersimpan menjadi eh, sumsum tulang. Nah, baru aktif ketika sistem pertahanan imunitas kita ditekan sangat rendah. Ya, contohnya pada saat menggunakan obat-obat DMRD, leukositnya sangat menurun, maka TB yang waktu kecil atau waktu muda itu pernah masuk ke tubuh kita, kemudian keluarlah ketika di masa uh, ini lagi rendah-rendah. Kemudian tocilizumab juga sama. Jadi ini uh, bisa menyebabkan infeksi serius jamur dan virus. Maka nanti pasien yang diberikan obat DMRD biologik tocilizumab ini nanti harus dipantau terjadi infeksi tidak, jamur, virus dan lain-lain. Saudara jangan memandang enteng jamur ini eh, di kulit ya. Kalau jamur di kulit ya gampang, pakai kalpanak selesai. Tapi bagaimana jamur kalau berada di mukosa bagian dalam tubuh kita ya? Jamur ini bisa muncul di vagina, jamur ini bisa muncul, bahkan bisa muncul di otak, di lidah, di otak, dan lain-lain. Maka efek samping berupa infeksi ini serius, ya. Jamur, virus, TB, maka nanti perlu pemeriksaan TB sebelum pemberian obat ini untuk memastikan bahwa si pasien memang betul-betul tidak ada TB, ya. Kemudian ini penghambat TNF alfa ada limumab, ya. Obatnya. Ini kadang saya sendiri merasa lidah saya pun sukar sekali untuk mengucapkan obat-obat golongan TNF alpha ini ya. Padahal ininya mudah belakangnya ya, tapi ada limumab gitu ya. Nah, ini ciri khas dari obat ini kecuali etanercept ya. Jadi ini menghambat TNF alpha. Saudara-saudara pun tahu TNF alpha itu merupakan faktor penting dalam proses terjadinya peradangan. Waktu inflamasi kita membahas bahwa peradangan salah satunya dimediatori oleh TNF alpha. Nah, obat ini akan menghambat TNF alpha sehingga kemudian proses inflamasi akan berkurang. Ini juga saudara lihat bahwa
risiko infeksi, maka pastikan diperiksa TB. Jangan sampai eh, eh, sudah ada TB, kemudian kita berikan obat ini, maka TB-nya akan semakin parah. Ya. Karena saudara-saudara harus ingat bahwa pengobatan dengan menggunakan antibiotik itu berhasil karena adanya sistem pertahanan tubuh. Ya, jadi kalau sistem pertahanan tubuhnya kita hilangkan, maka efek dari antibiotik itu menjadi sangat rendah. Oke, ini sediaan-sediaan yang di pasaran. Ya. Jadi eh, sangat banyak obat-obat ini di pasaran. Nanti saudara kalau sudah jadi apoteker kerja di bagian instalasi farmasi atau di pelayanan, ini nanti akan banyak melihat obat-obatan ini dipakai dan nanti pasien saudara ini ya, rata-rata sudah 40-50 tahun ke atas ini ya, yang pakai obat ini. Oke, itu tentang obat-obat eh, anti rematik ya. Jadi eh, itulah obat-obatannya. Jadi ada obat anti inflamasi, ada anti inflamasi steroid dan obat DMARD. Hari ini saya sudah sampaikan DMARD, mudah-mudahan saudara paham. Pasti obat ini nanti akan keluar, eh, materi rematik ini akan keluar pada ujian kompetensi apoteker. Ini kebetulan saya sedang di Jakarta, baru saja jadi juri untuk uji kompetensi apoteker yang sudah dilaksanakan yang lalu. Jadi kita sedang penetapan nilai batas lulusnya. Nah, eh, oh setelah berkali-kali saya ikut penjurian, ini penyakit salah satu rematik adalah penyakit yang paling sering muncul untuk kategori penyakit sendi ya. Oke, kemudian kita masuk ke obat